Baik, shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Kalau saya bilang haleluya, saudara-saudara katakan puji Tuhan. Kalau saya katakan puji Tuhan, saudara-saudara katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pak Gembala dan seluruh pelayan Tuhan. Saya begitu luar biasa kasih Tuhan, ya, kasih Tuhan begitu ajaib, begitu luar biasa. Saya lihat wajah-wajah pemuda-pemudi pada saat ini luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mungkin ada yang belum kenal, ya, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, mungkin ada juga yang sudah kenal, tapi saya lihat ada wajah-wajah baru yang beberapa tahun yang lalu saya belum lihat. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Erlina Waruhu, saya pendeta GKB. Pelayanan di Pos PI GKB di Nias Barat, ya. GKB di Nias Barat hanya satu, ya, satu-satunya di Nias Barat di GKB. Dan puji Tuhan dari tahun 2018 saya pelayanan di sana, dan sampai saat ini saya masih pelayanan di sana. Itu semuanya karena kasih Tuhan. Itu saja perkenalan singkat dari saya. Langsung pada firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini berbicara mengenai naiknya level iman. Saudara-saudara, kalau kita lihat naiknya level iman, di situ ada gambar, ya, ada gambar di situ, dan kita melihat itu ada tangga, ya, ada tangga mulai dari yang di bawah, di situ naik. Ya, jadinya ada namanya perkembangan, ada peningkatan, ya, jadi itu naik level iman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka di dalam Ulangan pasal 28 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ulangan pasal 28 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Sudah dapat semua? Kita baca secara bersama-sama ayat ini. Hanya 2 ayat yang kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kalau kita lihat ayat ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di situ ada janji Tuhan, ya, ada janji yang Tuhan sudah sediakan. Ini firman Tuhan ditulis untuk bangsa Israel pada waktu disampaikan kepada bangsa Israel. Sebagaimana bangsa Israel, mereka sudah menerima yang namanya bagaimana kebaikan Tuhan itu dalam hidup mereka. Tetapi mereka sampai di padang gurun, apa yang terjadi? Mereka menyembah berhala. Mereka menyimpang dari jalannya Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam satu pasal itu, di situ judul perikopnya itu mengenai berkat, ya, berkat. Dan setelah itu judul perikop selanjutnya itu mengenai kutuk. Kalau kita lihat di situ di Ulangan 28 ayat 13, di situ ada janji Tuhan.
Ayat ini ketika saya masih SMP, SMA, kemudian kuliah S1, ayat ini ketika saya dengar seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan tentang ini, saya selalu aminkan, ya, khususnya yang bagian di bagian ayat yang ke-13. Di situ dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor, ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, menjadi seorang pemimpin, bukan seorang yang dipimpin, ya. Kalau kita lihat saudara-saudara, kepala dan ekor itu dua hal yang berbeda, ya. Mungkin kalau saudara pernah lihat sering lihat ikan, ya. Kepala ikan itu di depan, ekornya di belakang. Jadi ekornya mengikuti kepala, ya. Ekornya mengikuti kepala. Nah, ini janji Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, menjadi pemimpin, ya. Bukan menjadi ekor, bukan menjadi pengikut saja. Nah, kalau kita lihat seorang pemimpin, dia mampu mengambil yang namanya keputusan. Amin. Dia mampu mengambil keputusan, itu seorang pemimpin, ya. Kalau yang dipimpin sulit dia mengambil keputusan, dia manut saja begitu. Itu yang dipimpin. Dia mengikuti saja apa kata pemimpin. Saudara-saudara, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, ini janji Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Dulu saya sering aminkan ayat ini. Ketika ada hamba Tuhan mengatakan demikian, saya amin Tuhan, amin. Saya yakin dan percaya Tuhan akan mengangkat saya menjadi seorang pemimpin. Saya katakan amin itu, ya. Tapi coba kita lihat di ayat berikutnya, ya. Di ayat yang ke-14, di situ ada lagi, engkau akan tetap naik, ya. Saya menjadi kepala, tetap naik, bukan menjadi turun. Bukan turun katanya, tetap naik, tidak turun, ya. Itu janji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita lihat di balik janji yang Tuhan sudah sediakan, itu merupakan promosi sebenarnya, ya. Promosi rohani yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Tetapi coba kita lihat selanjutnya apa yang dikatakan supaya kita itu dapat mengalami yang namanya, atau kita dapat janji yang Tuhan sudah janjikan itu, saudara-saudara, ya. Kita lihat di situ, dan apabila engkau, di situ ada kata apabila, ada dua kali dikatakan di situ apabila, ya. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, ya. Ini perintah Tuhan. Kalau kita melakukan dengan setia perintah Tuhan, itu janji Tuhan, itu kita atau diberikan kepada kita. Dan selanjutnya dikatakan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara-saudara, kita lihat dulu, ya, apa itu iman, ya. Ini kalau kita lihat tadi di ayat yang apa itu tadi, di ayat di Ulangan itu tadi, di situ sudah ada janji Tuhan dan ada perintah Tuhan. Kita lihat apa itu iman, ya. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itu iman. Kemudian dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Disitulah timbul yang namanya iman. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, itu iman, ya. Dasar, dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat, kita belum melihat itu, ya. Kita belum melihat janji Tuhan itu kita belum melihat, tetapi kita percaya, ya. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu Dia akan berikan kepada kita. Amin. Ada 3 hal penting yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Poin yang pertama yaitu Tuhan mengangkat saya dan saudara menjadi kepala, bukan ekor. Ya. Tuhan mengangkat saya dan saudara menjadi kepala dan bukan ekor. Bukan menjadi hanya sekedar menjadi pengikut saja. Kalau di Facebook itu ada pengikut, ya. Bukan hanya pengikut saja. Kalau pengikut saya di Facebook itu ada 5.700. Ya, mungkin saudara-saudara punya pengikut yang lebih banyak dari itu, ya. Jadi itu hanya sekedar pengikut saja, ya. Tapi yang Tuhan inginkan bukan hanya sekedar pengikut, tetapi menjadi pemimpin, ya. Menjadi pemimpin. Dan seorang yang menjadi pemimpin itu dia sanggup, dia mampu mengambil yang namanya keputusan. Kita mengikut Tuhan bukan hanya sekedar karena nenek saya, kakek saya Kristen, mama saya, bapak saya Kristen, akhirnya saya lahir jadi Kristen. Bukan seperti begitu, saudara. Ketika kita seorang Kristen, itu kita sudah punya keputusan sendiri. Saya mengikut Tuhan, itu merupakan keputusan saya, bukan karena turun-temurun. Nah itu, kalau turun-temurun itu kadang itu hanya bisa saja Kristen KTP, hanya turun-temurun dia. Ya, tetapi dia tidak bisa mengambil keputusan dalam hidupnya. Ketika kita pun datang pagi ini beribadah kepada Tuhan, itu kita mengambil keputusan. Keputusan dari bangun pagi, ya. Keputusan dari bangun pagi. Jadi pagi, aduh berat sekali, ngantuk, ya. Tetapi kita berani mengambil keputusan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, bukan karena disuruh orang tua, bukan karena sudah dijadwalkan atau sudah merupakan perintah dari gembala sidang. Kita mengambil keputusan, saya mau melayani Tuhan, saya mau mengikut Tuhan. Itu seorang pemimpin, itu sudah menjadi seorang pemimpin dalam hidupnya, saudara. Itu poin yang pertama. Tuhan mengangkat, menjadikan kita menjadi kepala, bukan ekor. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja, ya. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Yang kedua, kita lihat, di situ ada slide berikutnya.
Naik level iman berarti semakin dewasa dalam berpikir dan bertindak. Ya. Semakin dewasa, dari hari ke hari semakin dewasa. Ya. Dia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Jadi imannya semakin naik. Iman kepercayaannya kepada Tuhan semakin bertumbuh. Ya. Jadi naik level iman berarti semakin dewasa dalam berpikir dan bertindak. Yang kedua, melakukan firman Tuhan dengan setia. Ya, di situ dikatakan di ayat 13 bagian B dikatakan, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Ya, dengan setia. Bukan hari ini kita taat pada Tuhan, besok tidak taat. Ya, setia saudara. Ya, melakukan perintah Tuhan itu harus setia kita lakukan dalam hidup kita. Bukan kumat. Ada itu Kristen kumat. Kristen kumat itu ya itu tadi. Hari ini oke, ya. Kita beribadah, manut saja. Oke, amin firman Tuhan. Ya. Tapi ketika pulang dari gereja kemana-kemana, melawan orang tua dan lain sebagainya. Ya. Kita harus lakukan firman Tuhan dengan setia. Karena firman Tuhan itu merupakan pelita dan terang bagi jalan kita. Ya. Dia yang menerangi jalan kita, itu firman Tuhan. Saudara, kalau tanpa firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan tersesat. Kalau tanpa firman Tuhan, kalau tidak kita renungkan firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Saudara, bukan hanya sekedar di situ, tidak cukup hanya tahu firman, ya. Saudara, tidak cukup hanya kita tahu firman itu. Oh, saya tahu firman Tuhan itu. Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Saya tahu itu. Ya, menuju surga itu hanya satu jalan. Saya tahu itu. Tetapi hanya sekedar tahu, dia tidak lakukan dalam hidupnya. Ya. Dia tahu firman Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu. Ya. Kasihilah sesamamu manusia. Tahu dia. Semuanya ada di kepala, dihafal semua. Tetapi itu kadangkala hanya sekedar tahu. Ya. Di situ tetapi harus dilakukan secara setia dan konsisten. Ya. Dilakukan dengan setia dan konsisten, itu lebih penting saudara. Ya. Firman Tuhan itu harus kita renungkan siang dan malam. Dalam Mazmur pasal 1 dikatakan, ya, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, dia renungkan dan dia lakukan firman Tuhan itu. Apa dikatakan orang yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan? Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Pasti berhasil. Ya. Sebab itu biarlah firman Tuhan yang menentukan arah langkah kita. Biarlah firman Tuhan yang menerangi langkah-langkah kita, menerangi jalan kita. Dan itu firman Tuhan yang ketika kita ada godaan, ya, ada godaan yang ingin menjatuhkan kita, tetapi dengan firman Tuhan mengingatkan kita, hei jangan. Itu firman Tuhan. Jangan lakukan. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Katakan jangan lakukan itu dosa. Nah, dari mana kita tahu itu saudara? Dari mana kita mendengarkan firman Tuhan? Kalau bukan ketika kita baca, kita sering membaca Alkitab. Kita datang ke gereja mendengarkan khotbah. Ya. Jadi melakukan firman Tuhan dengan setia. Poin yang ketiga yaitu
fokus dan jangan menyimpang. Ya, fokus dan jangan menyimpang. Di situ dikatakan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri dan mengikuti Allah lain. Ya. Naiknya level iman sama dengan iman yang diuji. Perintah Tuhan tidak menyenangkan kedagingan kita. Betul ya? Tidak menyenangkan kedagingan kita, bertolak belakang dia memang. Karena firman Tuhan dengan kedagingan kita itu bertolak belakang. Ya. Godaan datang silih berganti. Untuk tetap naik level iman, saya dan saudara harus punya fokus rohani yang kuat, tidak mudah terbawa arus, tidak kompromi dengan dosa. Ya. Kalau kita lihat pada zaman ini, orang Kristen rentan tergoda oleh judi. Kalau di kampung di tempat saya pelayanan itu, waduh, anak-anak muda, ya, ada juga yang sudah berkeluarga, bapak-bapak yang sudah berkeluarga, main judi, game online, sudah terikat dengan game online, main judi, narkoba. Tahu narkoba itu? Gulidan. Ya, narkoba gulidan. Dan banyak hal lainnya, saudara. Ya. Jadi itu rentan kita jatuh dalam hal itu. Ya. Oleh sebab itu jangan kita menyimpang, kita harus punya fokus. Fokusnya kepada siapa? Fokusnya hanya kepada Tuhan. Fokusnya hanya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menerima berkat dari Tuhan, itu berkat, ya, berkat yang kita terima dari Tuhan itu merupakan pemberian, ya, pemberian yang diberikan kepada kita cara cuma-cuma. Dan kita lihat bagaimana berkat itu kadangkala ketika berkat itu datang, orang salah fokus. Orang salah fokus. Fokusnya kepada berkat. Fokusnya kepada jabatan yang Tuhan sudah kasih. Fokusnya kepada pendidikan yang Tuhan sudah kasih. Kadang-kadang kita fokus ke situ berkat Tuhan itu. Tetapi kadang-kadang kita tidak fokus kepada sumber pemberi berkat itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Ada satu ilustrasi. Seorang pengusaha kaya, dia membangun gedung tinggi 20 lantai. Ya. Ketika gedung ini sudah dibangun sampai 20 lantai, sudah selesai, dan pengusaha kaya ini dia naik ke atas, dia mengecek bagaimana pekerjaan dari tukang. Dia cek semua, apakah ini sudah sesuai atau belum. Dan ketika dia naik ke atas ke lantai 20 dan dia ingin memanggil tukang yang ada di bawah yang sedang mengerjakan di bagian halaman, ya, mereka sedang kerja di situ, merapikan halaman, pasang pavingnya di situ, ya. Ketika pengusaha ini dia ingin berbicara kepada tukang yang ada di bawah, dia panggil, tetapi mereka tidak mendengarnya. Ya. Mereka tidak mendengar, tukang-tukang yang ada di bawah itu mereka tidak mendengar suara yang dari atas. Dan akhirnya pengusaha kaya ini dia jatuhkan uang ke bawah. Ya. Dia lempar uang 10.000, lumayan banyak, dia lempar 10.000. Kemudian tukang-tukang ini mereka ambil uang itu dan mereka begitu senang, mereka begitu sukacita, karena pada waktu itu juga terik matahari yang begitu panas.
dan mereka membeli air minum, ya. Mereka memberi minuman yang mereka suka. Mereka begitu sukacita, bahagia. Tetapi mereka tidak melihat, mereka tidak tahu itu uangnya dari mana. Mereka tidak tahu uangnya dari mana, yang penting mereka ambil dan mereka begitu sukacita. Kemudian pengusaha kaya ini dari atas dia melihat lagi ke bawah, dia berteriak dan memanggil dan mereka tidak mendengar. Pengusaha ini dia lemparkan uang lagi, lebih besar lagi. Kalau tadi 10.000, lebih besar lagi dia lemparkan. 100.000. Ya, ada beberapa lembaran uang yang dilemparkan 100.000. Dan ketika tukang-tukang ini melihat lembaran uang yang begitu banyak, mereka ambil dan mereka begitu sukacita. Ya, mereka sukacita sekali. Tapi mereka tidak tahu dari mana sumber, dari mana itu datangnya uang itu. Kemudian pengusaha kaya ini dia panggil, tetapi mereka tidak dengar. Pengusaha kaya ini akhirnya dia ambil kerikil, dia lemparkan ke bawah. Kerikil-kerikil itu, dan ada yang kena di punggung, ada yang kena di kepala. Ketika sudah kena di punggung, kena di kepala, mereka lihat di atas. Mereka baru lihat, oh itu ada bos di atas. Ya, ada bos di atas yang manggil-manggil ternyata. Ya, dan kita lihat di sini, saudara-saudara, ketika berkat itu datang, mereka melupakan siapa. Mereka tidak tahu, mereka tidak mencari siapa pemberi berkat itu. Tapi ketika penderitaan itu datang, baru cari Tuhan. Ya, baru melihat, aduh sakit, tolong Tuhan. Itu ya, tolong Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kita seperti begitu dalam kehidupan kita. Kadangkala orang Kristen seperti begitu. Ya, sudah Kristen bertahun-tahun, tapi kadangkala seperti begitu. Dia menjadikan, ketika dia mendapatkan berkat dari Tuhan, dia menjadikan Tuhan menjadi ekor, bukan menjadi kepala lagi. Tetapi saudara, mari kita, ya, mari kita jadikan Tuhan kepala dalam hidup kita. Ya, bukan kita pimpin Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, naik level iman berarti tetap berjalan lurus meski orang di sekitar menyimpang atau kompromi dengan dosa. Meskipun ada teman-teman kita yang mereka melakukan yang namanya pergaulan bebas, free sex, jatuh dalam narkoba, perjudian dan lain sebagainya. Tetapi kita anak-anak Tuhan harus tetap fokus kepada Tuhan. Harus tetap fokus, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau kita mau terima janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ya. Sebagai penutup, Tuhan rindu melihat saya dan saudara naik level. Amin. Amin. Dari pasif menjadi aktif, dari malas menjadi rajin, dari kompromi menjadi kudus, dari penonton menjadi pelayan Tuhan. Tetapi semua itu hanya mungkin jika hidup kita melekat pada Tuhan dan taat kepadanya. Ya, iman kita bisa naik level jika hidup kita melekat pada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan saat melakukan perintah Tuhan. Ya, saat melakukan perintah Tuhan kita tetap pegang yang namanya janji Tuhan. Perintah Tuhan seringkali tidak menyenangkan kedagingan, namun sesungguhnya di sanalah penggenapan janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Lakukan perintahnya, pegang janjinya. Ayat hafalan
Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Kita baca bersama-sama. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Sudah? Amin. Ya. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia meluruskan jalanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.